Lantas, bagaimana pertumbuhan bisnis penyaluran pinjaman berbasis aplikasi online atau pinjol ini berpengaruh pada perilaku masyarakat? Rekan saya Rian Antono akan memaparkannya untuk Anda. Selamat siang Rian. Lantas, seperti apa? Bagaimana tren tingkat pertumbuhan pinjaman daring ini dan sebetulnya dari kalangan masyarakat apa yang mungkin memang menjadi faktor pendorong di balik pertumbuhan ini, Rian? Baik, terima kasih Ellen. Ini menarik sekali Ellen dan juga pemirsa, karena kalau yang akan saya bahas kali ini bukan hanya melihat seperti apa peningkatannya, daya belinya yang mendukung adanya pinjaman online ini atau pinjaman daring, tapi kita akan membedah seperti apa sebetulnya generasi-generasi yang tadi kita pikir mungkin generasi secara spesifik inilah yang kemungkinan akan membutuhkan pinjaman daring. Ternyata di generasi digital ini terbilang berbeda datanya. Karena kita ketahui setiap bulan jutaan orang ini semakin mudah membuka aplikasi pinjaman online dengan satu alasan sederhana saja. Mereka butuh uang yang cepat dan saat itu juga bisa dipinjamkan. Utang pinjaman online masyarakat Indonesia ini terus menumpuk dan kini memang sudah menembus lebih dari 90 triliun rupiah seperti yang sebelumnya Ellen telah sampaikan. Angka ini bukan cuma deretan digit besar saja pemirsa, tapi cermin bahwa semakin banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya. Gaji yang dulu terasa cukup kini semakin tidak sebanding dengan tekanan biaya hidup. Namun tak hanya itu saja pemirsa. Yang menarik ialah kini anak muda dan Gen Z juga semakin mendominasi. Tak seperti para orang tua yang demi membuat kompor mereka semakin mengebul, mereka justru menggunakan hal tersebut hanya untuk bergaya atau FOMO, fear of missing out dari tren-tren yang ada. Kita akan langsung bahas selengkapnya pemirsa dalam utang brutal si generasi digital. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Iya, kita akan membahas mengenai outstanding pinjaman online September 2024 dibandingkan pada tahun ini 2025 dan juga perbandingan tingkat wan prestasi 90 hari atau TW90. Kita akan ketahui sebelumnya memang di mana OJK telah mencatat outstanding pinjaman daring pada September 2025 ini berada di angka 90 triliun rupiah di September tahun 2025 alias naik dari 74 triliun rupiah pemirsa secara year on year atau tahunan. Jumlah total utang dari pinjaman online yang belum dilunasi termasuk pokok utang dan juga bunga yang terakumulasi, itulah arti dari outstanding pinjaman online. Buat yang belum tahu artinya, sehingga memang beban utang masyarakat ini melonjak pemirsa. Lonjakannya cukup besar, lonjakan ini sebesar 22%. Dan ini tuh diraih hanya dalam setahun saja pemirsa, dan ini menunjukkan satu hal bahwa semakin banyak orang yang mencari dana cepat untuk menutup kebutuhan mendesak. Lalu apa masalahnya? Masalahnya bukan utang yang berkembang, namun ada juga yang gagal bayar atau kredit macet. Inilah yang kita sebut dengan tingkat gagal bayar di atas 90 hari atau tingkat wan prestasi, di mana di September 2025 ini angkanya 2,82%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya di 2,6%. Artinya ada kenaikan sebesar 2,2% pemirsa. Ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di rumah tangga terasa makin kuat. Pendapatan yang seharusnya cukup untuk bulanan justru habis untuk mengejar bunga pinjol yang tak kunjung selesai. Kita akan bongkar lagi data-data menarik pemirsa di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Sebelum kita bahas tadi seperti yang saya janjikan mengenai generasi mana saja yang menggunakan, kita akan lihat faktanya gaji mana saja, kemampuan belanja mana saja, kelas mana saja kira-kira yang menggunakan jasa pinjaman daring atau kita sebut pinjol lah saat ini ya. Saat ini pindar kita sebutnya, namun banyak masyarakat yang paham dengan kata pinjol atau pinjaman online. Kalau kita berpikir bahwa sebetulnya yang menggunakan adalah mereka yang gajinya kurang, di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Ternyata salah, itu bukan yang mendominasi pemirsa, karena gaji 1 juta sampai 1,5 juta hanya 17,53% saja. Sementara didominasi di 21,44% adalah gaji di kelas menengah di angka 2,5 juta sampai 3,5 juta. Posisinya mereka ini pas-pasan, namun ternyata mereka membutuhkan uang tambahan. Sementara memang seperti yang kita duga, dengan pendapatan lebih dari 6 juta rupiah, inilah penyumbang penggunaan pindar atau pinjol terkecil di angka 2,47% pemirsa. Jadi ini menunjukkan memang ternyata sekali lagi kelompok berpendapatan menengah yang biasanya pas-pasan, kini justru paling rentan untuk menutup kekurangan harian lewat utang. Tujuannya apa? Berdasarkan riset yang kami dapatkan, tentunya yang memang diolah
oleh Nusantara Insight dari OJK. Ini ada beberapa datanya, 5 alasan pinjol. Yang pertama, 23% terbanyak adalah membeli barang dengan cicilan tanpa kartu kredit, lalu memenuhi kebutuhan mendesak kesehatan. Ini masih bisa diwajarkan lah ya pemirsa, karena memang tidak memiliki keuangan emergency. Belanja barang kebutuhan sehari-hari yang tentu ini didominasi oleh mereka kalangan yang sudah punya keluarga, pengajuan mudah dan cepat, dan juga bayar tagihan listrik. Kita akan lihat lagi seperti apa data-data yang kami hadirkan. Ini datanya semakin menarik pemirsa. Bukan cuma hanya gaji, tapi penggunaan pinjol berdasarkan generasi. Saat kita merinci kalangan mana yang sebenarnya banyak menggunakan pinjol, survei APJI yang diolah oleh Nusantara Insight ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjol makin meluas pada tahun 2025 sekitar 8. Kita ketahui ini sekitar 8,21% responden mengaku menggunakan layanan pinjol, naik dari 5,42% pada 2024. Akumulasinya ini pemirsa berarti terjadi peningkatan. Yang mengejutkan jika kita berpikir adalah kalangan usia produktif yang kita katakan baby boomers yang menggunakan untuk masak, atau biaya uang tua yang tidak mencukupi kehidupannya, ternyata salah ini justru yang paling rendah di angka 1,65% saja. Lantas didominasi siapa? Seperti yang saya sampaikan dari judul adalah generasi digital. Generasi digital itu yang terpapar adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Dan ini menunjukkan justru yang paling besar, yakni adalah milenial di angka 45,15% dan Gen Z sebesar 41,45%. Gen X sendiri ini berada di angka 11,75% dan artinya generasi yang seharusnya paling mapan secara finansial justru paling banyak terjebak dalam pinjaman jangka pendek pemirsa. Ini menarik sekali ya. Kita akan lihat lagi di slide selanjutnya. Lonjakan rekening peminjam usia kurang dari 19 tahun. Berarti kita fokus kepada Gen Z dan juga di umur kisaran seperti ini, di mana OJK ini menyoroti bahwa lonjakan yang terjadi ini cukup meningkat untuk kreditnya atau yang mangkraknya TW90 yang artinya gagal bayar. Tahu nggak pemirsa, dibandingkan Juni 2024 menuju Juni 2025, peningkatan yang gagal bayarnya sebesar berapa persen? Ya, 763%. Angka yang luar biasa. Dan tentunya jika melihat datanya jumlah rekening peminjam aktif usia di bawah 19 tahun drastis dari 2.521 entitas pada Juni 2024 menjadi 21.774 entitas pada Juni 2025. Kepala OJK sendiri, Agusman, ini menyebut kenaikan tajam dipicu oleh rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan anak muda. Ingat, literasinya masih belum jelas. Sebagai langkah antisipasi, OJK memang sebelumnya telah memperketat aturan melalui SEOJK 19 tahun 2025 yang kini membatasi usia penerima pinjaman minimal 18 tahun serta mengharuskan calon peminjam memiliki penghasilan setidaknya 3 juta rupiah per bulan. OJK terus melakukan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman daring pemirsa. Dan itulah cerita tentang utang brutal si generasi digital. Ini menjadi alarm bagi ekonomi nasional. Jika beban bunga terus menekan pendapatan masyarakat, daya beli akan makin merosot. Dan ketika semakin banyak orang bergantung pada pinjol untuk kebutuhan dasar, itu tanda jelas bahwa kondisi finansial keluarga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lantas benarkah demikian? Beneran tidak baik-baik saja? Atau memang ternyata banyak tren yang banyak menggunakan pinjol atau pindah hanya untuk FOMO aja, Ellen? Iya, menarik sekali ya. Kalau kita berbicara terkait dengan fenomena FOMO, ini memang sangat lekat dengan generasi digital, generasi milenial, dan juga generasi Z itu yang Betul. tadi disampaikan oleh Rian. Memang growth peningkatan jumlah pengguna dari utang ataupun juga pinjaman daring ini meningkat dari kalangan tersebut. Dan ini menjadi fokus juga ya untuk pemerintah agar memang bisa memanage lagi dari persyaratan untuk penggunaan pinjaman daring itu. Dan juga literasinya. Dan juga literasinya. Terima kasih Rian Antono untuk pemaparan yang begitu komprehensif.